Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan dan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, GIK NR, CSRS. Sebelum masuk ke pembahasan saya kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan nama saya Janil Irawan, NIM C1C021055, program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada beberapa item pembahasan yang akan saya bahas mengenai materi lanjutan konsep keperilakuan. Item yang pertama itu tentang konsep sikap. Yang kedua ada beberapa teori terkait tentang sikap. Konsep yang ketiga ada perspektif. Yang keempat ada nilai. Yang keenam ada pembelajaran. Dan yang terakhir ada kepribadian. Baiklah, 6 item tersebutlah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja masuk kepada item pertama mengenai konsep diri. Konsep diri diistilahkan sebagai bagian dari individu yang terpisah dari bagian yang lainnya. Konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri dalam KBBI 2008. Sedangkan Savison, Hubner, dan Starton pada tahun 1976 menyatakan konsep diri yaitu sebagai persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, di mana persepsi ini dibentuk berdasarkan pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Baik, materi selanjutnya mengenai konsep sikap. Sebelum kita masuk lanjut kepada konsep sikap, kita harus tahu dulu terlebih dahulu arti sikap itu apa sih? Di sini, sikap itu merupakan suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadiri suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah kepada perilaku. Konsep terdekat dengan sikap ada 4. Yang pertama itu mengenai kepercayaan, yang kedua ada opini, yang ketiga ada nilai, yang keempat ada kebiasaan. 4 konsep tersebut memiliki arti masing-masing. Selain konsep terdekat mengenai sikap, sikap juga berfungsi sebagai pemahaman, kebutuhan untuk kepuasan, ego yang didefinisi, dan yang terakhir ungkapan nilai. Selanjutnya ada beberapa teori terkait dengan sikap, yaitu ada 6 teori yang terkait dengan sikap. Teori pertama yaitu berhubungan dengan perubahan sikap. Yang teori kedua berhubungan dengan penguatan dan tanggapan stimulus. Yang ketiga ada teori pertimbangan sosial. Keempat konsisten dan teori perselisihan. Kelima ada teori disonansi dan kognitif. 6 ada teori persepsi diri. 6 teori tersebutlah yang berkaitan dengan sikap. Selanjutnya mengenai motivasi. Sebelum itu, motivasi terdiri dari kata movere, yaitu menimbulkan pergerakan. Dapat diartikan motivasi diartikan sebagai kekuatan psikologi untuk menimbulkan suatu pergerakan untuk beberapa tindakan. Movere dari manajer. Penting bagi manajer dan akuntansi untuk memberikan motivasi agar dapat menggerakkan sumber daya secara efisien.
Selanjutnya ada teori motivasi awal, di mana ada 5 teori motivasi awal. Teori yang pertama mengenai kebutuhan dan kepuasan. Teori yang kedua ada teori X dan teori Y. Maksudnya itu pengingat sederhana dan bermanfaat dari aturan alam. Yang ketiga ada teori kebutuhan Michel-Lenz, yaitu teori yang menyatakan penjawab kebutuhan dan kepuasan. Yang keempat ada teori dua faktor. Teori dua faktor yang maksud itu dua asumsi positif untuk perbandingan dengan energi negatif. Yang teori terakhir mengenai motivasi awal itu ada teori-teori di tempat kerja. Yang poin keempat mengenai persepsi. Kita lihat lebih lanjut arti dari persepsi. Penglihatan atau interpretasi terhadap suatu peristiwa, objek, dan manusia. Persepsi sering sekali bertolak belakang dengan kenyataan, karena orang-orang sering bertindak berdasarkan persepsinya masing-masing. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor pertama yang mempengaruhi persepsi itu adanya situasi. Situasi ini berkaitan dengan waktu, keadaan atau tempat kerja, keadaan sosial. Faktor yang kedua mengenai pemersepsi. Pemersepsi ini berkaitan mengenai sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang ketiga ada mengenai target, di mana target ini berkaitan dengan hal yang baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Pembahasan yang keempat mengenai nilai. Arti secara mendasar, nilai dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengembangkan gagasan seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Baik, hanya sampai di pengertian konsep nilai materi kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.